Kaya lang nahuli nila ako. At doon nagsimulang maganap ang mala-impyerno kong kalba. Bakit ka sumakay sa barko ng Wala lang po talaga akong pera. na ganyan yung palusot? Baka makinis naman. Sige na. Awa po kayo sa akin. Gubat na. Awa po kayo sa Sige na. Halo para Cublikers, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi di channel andalan kalian, Cublik Film. Pernah gak sih kalian ngerasain hari-hari buruk dan berasa jadi orang yang paling menderita sedunia? Tenang, kalian senasib dengan pemeran utama yang akan Cublik Film cublik kali ini. Seorang wanita yang hidup di sepanjang hidupnya dengan penuh cobaan dan penderitaan. Namun tak disangka, wanita ini juga doyan mengiclik kakak kandungnya sendiri yang sudah beristri. Film yang berjudul Pama Sahe ini berasal dari Filipina. Film kesukaan para Cublikers. Penasaran bagaimana kisah hidupnya? Yuk langsung saja ke ceritanya. Berkisahkan tentang seorang wanita yang berasal dari sebuah desa pinggiran di Filipina yang sedang lontang-lantung sendiri bersama bayinya. Wanita tersebut bernama Lynette. Saat ini ia berusaha melakukan perjalanan jauh menuju ke kota Segovia untuk mencari keberadaan suaminya. Lynette tak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli tiket perjalanan menaiki kapal. Karena ia baru saja mengalami musibah, rumahnya yang berada di desa itu terkena badai angin topan yang mengharuskan ia segera mengungsi, sehingga ia nekat untuk menyelinap diam-diam masuk ke dalam kapal. Namun aksinya itu diketahui oleh salah satu penumpang lain dan ia dilaporkan kepada petugas kapal tersebut. Lynette mencari tempat persembunyian di dalam kapal. Namun tetap saja petugas itu menemukan keberadaannya ketika petugas tersebut menanyakan tiketnya. Asan ang tiket mo? Tiket ko eh. Setelah perjalanan menaiki kapal, untuk menuju ke kota Segovia ia harus menaiki taksi terlebih dahulu. Karena ia tak mempunyai ongkos, dirinya meminta tolong pada seorang emak-emak untuk memberinya tumpangan. Emak-emak baik hati itu tak hanya memberikan tumpangan, namun ia juga memberikan sedikit rejeki untuk Lynette dan bayinya. Lalu mereka berpisah dan Lynette segera menuju ke terminal menaiki bus jurusan Segovia. Karena bayinya menangis, ia menyusui anaknya itu di sana dan mengharuskan membuka sebagian bajunya. Namun tiba-tiba saja ada dua preman cabul yang datang dan duduk di sampingnya. Dua preman tersebut tak segan mengintip gunung kembarnya dan mengatakan pada Lynette bahwa kedua preman itu juga ingin seperti bayinya. Tak lama datanglah seorang berpenampilan seperti polisi karena ia menunjukkan senjata di sakunya. Preman tersebut kemudian pergi karena ketakutan. Dan kemudian pria itu duduk di samping Lynette. Kondektur bus itu menarik ongkos satu persatu untuk penumpang. Namun karena uang ongkos Lynette kurang, ia memohon dan meminta bantuan pada pria di sampingnya itu. Karena merasa kasihan, pria itu membayarkan ongkos perjalanannya dan bahkan ia juga memberikan beberapa makanan untuk Lynette. Pria baik tersebut bernama Rod. Ia merupakan seorang pelaut yang melakukan perjalanan ke Segovia juga untuk mengurus sebuah surat-surat. Rod mengaku bahwa ia merupakan seorang pria single yang sedang mencari wanita yang siap untuk dinikahi. Karena perjalanan menuju Segovia masih sangat jauh dan harus menempuh 4 jam perjalanan, Rod mencoba mengulik kisah hidup Lynette sedikit demi sedikit, karena ia merasa kasihan padanya. Lynette juga tak keberatan kalau ia menceritakan kisah masa lalunya yang begitu kelam.
Sejak kecil, orang tuanya telah pergi meninggalkannya. Ayahnya meninggoy karena kecelakaan, sedangkan ibunya bundir karena depresi ditinggal suaminya meninggoy. Kini ia hanya tinggal bersama kakak kandungnya yang sama-sama masih kecil. Untuk itu mereka berdua dirawat oleh bibinya. Namun suatu hari mereka berdua dibawa jalan-jalan ke sebuah alun-alun oleh bibinya itu. Tak lama ternyata kakaknya itu diam-diam diadopsikan pada orang lain dengan bayaran tak seberapa. Dan bibinya itu merahasiakan keberadaannya dan mengatakan pada Lynette bahwa kakaknya itu telah hilang. Ketika ia beranjak remaja, tak disangka diam-diam pamannya itu tega untuk mengiclik Lynette berkali-kali di rumahnya. Lynette tak bisa menceritakan hal itu pada bibinya karena sudah pasti pengaduannya itu tak dipercaya. Dan yang ada ia malah dicaci maki oleh bibinya itu. Oleh karena itu, tak lama Lynette memutuskan bekerja menjadi pramusaji di sebuah warung yang terletak di luar kota tempat ia tinggal. Di sana ia juga tak hanya menjadi pramusaji, tapi juga belajar menjadi terapis pijat. Tak terasa ia sudah bekerja 4 tahun lamanya di kota itu. Bibinya menelpon dan mengabarkan bahwa kakaknya yang dulu hilang waktu kecil, kini telah ditemukan. Untuk itu bibinya memberikan alamat tempat tinggal Lynette, dan tak lama kakaknya itu menyusulnya dan membawanya pergi ke kota Segovia untuk tinggal bareng bersama istrinya yang bernama Sioni. Sioni merupakan istri dari kakaknya itu. Mereka telah menikah berjalan 2 tahun lamanya, namun belum memiliki keturunan. Sioni bekerja di Jepang dan suatu waktu dirinya harus pergi ke Jepang dan meninggalkan suaminya itu sendirian di rumah. Saat kepulangan Sioni dari Jepang, ia selalu membawakan oleh-oleh untuk Lynette. Kakak iparnya itu bahkan membelikan pakaian dalam dan juga deodoran. Setiap malam Lynette selalu mendengar suara kenikmatan dari kamar sebelah yang dilakukan Sioni dan kakaknya itu. Lynette mengatakan kalau dirinya sangat iri melihat mereka karena bisa saling menjot kenikmatan. Oleh karena itu Lynette mengingat mereka berdua saat iclik dan membuat Lynette ingin mengiclik dirinya sendiri. Lynette yang sudah sagean itu, ia memasukkan deodoran yang dibelikan kakaknya itu ke dalam gua gelapnya dan menikmatinya seorang diri. Suatu hari Sioni pergi lagi ke Jepang karena kontrak kerjanya diperpanjang. Sehingga kini ia hanya tinggal berdua saja bersama kakaknya itu. Dan sungguh terlalu. Lynette malah tertarik dengan kakak kandungnya sendiri dan mulai menciumnya. Bahkan ia juga mengajaknya untuk bericlik di kamar. Kakaknya itu kaget dan tak ingin melakukan hal bodoh itu. Namun si Lynette yang sagehan alias gak ketahan, ia memaksa kakaknya untuk melakukan iclik seperti yang ia lakukan kepada istrinya. Kakaknya yang awalnya menolak, malah kini ia tertarik juga kepada adik kandungnya dan pengiclikan itu. Bahkan mereka melakukannya setiap hari dimanapun mereka inginkan. Hingga suatu hari kakaknya itu tak sengaja telah menanamkan benih di dalam rahim Lynette sehingga Lynette hamil. Dan karena tak ingin Sioni dan tetangganya tahu tentang kehamilannya, terpaksa kakaknya itu membawa Lynette kembali ke kampung halamannya yang berada di Visayas untuk sementara waktu sampai ia melahirkan. Lynette sangat depresi dan berpikir akan menggugurkan bayinya itu karena tak ada seorang pun yang menemaninya sampai di mana bayi yang dikandungnya itu lahir. Karena kakaknya selama ini balik ke Segovia untuk bekerja, sehingga ia harus lontang-lantung sendiri mengurusi hidupnya sendiri dan bayinya. Rod merasa bersalah karena telah mengulik masalah hidup Lynette hingga si Lynette menangis. Lalu si Rod menyuruhnya agar tak menangis dan bersedih. Rod juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelaut.
Mendengar hal itu, Lynette teringat dan trauma atas apa yang ia alami saat di perjalanan kapal tadi. Ia menceritakan bahwa petugas kapal yang menagih tiket itu telah mengusirnya. Tak ada kata ampun untuk orang kecil seperti Lynette. Mereka bertiga tega mengambil bayinya Lynette dan mengicelik Lynette secara bergantian. Lynette yang saat itu menolak dan memohon agar membebaskannya. Mereka tak memberi kesempatan dan malah akan mengambil Lynette untuk menjeburkannya ke laut. Lynette hanya bisa pasrah dan menangis akan hal itu. Setelah pengicilikan itu selesai, mereka memberikan makan Lynette yang kelaparan. Tak lama kapal itu singgah di pelabuhan sebentar dan petugas itu membawa dua wanita yang sedang menjajakan goa gelapnya karena mereka ingin menumpang kapal ini dengan gratis. Setelah tawar-menawar, kedua petugas itu langsung mengicelik mereka berdua secara bersamaan di dalam ruangan penumpang yang sepi. Di lain waktu, Lynette pergi ke tempat penumpang lain dan ia bertemu dengan seorang nenek yang pandai memijat. Namun nenek itu meskipun pandai memijat, ia tak pandai memijat dirinya sendiri. Untuk itu karena Lynette sebenarnya orang baik, ia membantu memijat dan memberikan minyak ke punggung nenek itu. Namun Lynette penasaran dengan isi botol yang dibawa oleh nenek itu. Nenek itu mengatakan bahwa isi botol tersebut adalah beberapa ramuan racun mematikan yang ia racik sendiri untuk pesanan orang. Setelah itu mereka berdua lanjut tidur untuk melanjutkan perjalanan. Namun tak lama petugas kapal itu datang kembali dan menyuruh Lynette untuk pergi ke ruangan kapten kapal itu dan menitipkan bayinya pada si nenek. Ternyata di dalam ruangan kapten itu, si Lynette malah disuruh mijet plus-plus kapten itu. Si Lynette yang tak mau melakukan hal itu, ia akan dibunuh dan akan diceburkan ke laut. Oleh karena itu, ia terpaksa harus memijat dan mengicelik kapten tua itu. Coba dito, huwag ka matakot. Setelah pengicilikan itu, si Lynette balik ke tempat penumpang nenek tadi dan ia menangis di sana. Ia mengatakan pada nenek kalau dirinya baru saja mengalami kebiadaban petugas-petugas itu. Lalu si Lynette meminta benih ramuan milik si nenek tadi dan diam-diam ia memasukkan racun itu ke dalam minuman petugas kapal itu. Yang saat itu mereka sedang pesta miras bersama dua buah purel tadi. Lynette juga tak lupa memberikan minuman yang sudah tercampur racun tadi kepada kapten kapal yang telah mengiceliknya tadi. Keesokan paginya kapal akan berlabuh dan akan sampai di pelabuhan. Tak lama kapten tersebut telah merasakan efek samping dari racun itu. Ia mengatakan bahwa dirinya sulit bernafas, pusing, dan tangannya mati rasa. Tak lama kapten itu berjalan sempoyongan dan akhirnya meninggoy seketika bersamaan 3 petugas kapal yang minum racun itu tadi malam. Dan saat itulah Lynette dan si nenek berpisah di pelabuhan. Dan saat itu juga datanglah beberapa polisi untuk menyelidiki kasus yang dialami kapten kapal itu. Cerita kembali ke masa kini. Ternyata jalan yang akan mereka lewati mengalami banjir. Karena saat ini terjadi badai. Untuk itu, bus melakukan transit di sebuah penginapan sementara. Di sana, Rod membelikan Lynette makan, minum, dan membelikan sebuah telepon bekas agar ia bisa menghubungi suaminya itu dengan mudah. Karena kebaikan Rod, si Lynette tak bisa membalas kebaikan itu dan hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Namun si Rod mengatakan, kalau ia ingin membalas kebaikannya, ia boleh menemaninya tidur malam ini di penginapan dengan alasan untuk kesehatan bayinya. Mendengar hal itu, si Lynette awalnya yang respect, seketika raut mukanya berubah menjadi sinis dan tak mempercayai siapapun di dunia ini.
Di dalam kamar, si Lynette dipersilahkan untuk menidurkan bayinya dan ia dipersilahkan untuk segera mandi. Di saat Lynette membuka bajunya dan mulai mandi, mata si Rod tak bisa bohong kalau ia sebenarnya juga ingin mengincilik si Lynette. Ia segera membuka bajunya dan menyusul Lynette ke dalam kamar mandi. Awalnya si Lynette menolak, entah rencana apa yang dipikirkan Lynette, hingga akhirnya ia mau mengincilik balik si Rod dan menikmati pengicilikan itu. Setelah pengicilikan eksklusif itu, mereka berdua lanjut minum air bareng. Si Lynette mengatakan bahwa dirinya sudah tahu maksud dari kebaikan si Rod selama ini, bahwa ia hanya menginginkan serabi lempitnya Lynette doang. Hal itu ia ketahui mulai dari saat perjalanan di bus ketika si Lynette menyusui bayinya. Namun matanya si Rod tak hentinya terus menatap gunung kembarnya itu. Namun ia hanya berpura-pura tidak tahu saja. Si Lynette juga menyadari bahwa memang tak ada yang benar-benar peduli kepadanya dan hanya dimanfaatkan saja. Setelah percakapan itu mereka lanjut tidur. Dan tak lama telepon si Rod berbunyi. Ternyata telepon itu dari istrinya, bahwa sebenarnya ia bukanlah seorang bujang seperti yang ia katakan di awal tadi. Keesokan paginya, si Lynette melanjutkan perjalanan bus tadi. Namun kali ini ia tak bersama si Rod. Ternyata si Rod sudah pergi duluan. Si Rod sudah sampai dan telah berkumpul bersama istri dan anaknya. Ketika lagi bahagia-bahagianya, mereka dikagetkan dengan pernyataan berita di TV. Bahwa dalam berita itu, si Rod dalam pencarian polisi dalam kasus penjualan bayi bersama Lynette. Ia juga tersangka sebagai petugas kapal yang telah mereka rencanakan. Tak disangka ternyata itu semua adalah skenario dan rencana Lynette selama ini untuk membalas dendam atas perlakuannya yang ternyata tak jauh berbeda dengan petugas kapal. Tak lama polisi mendatangi rumah si Rod dan ia ditangkap secara paksa. Namun ia memberontak dan malah kabur. Oleh karena itu, polisi langsung menjedornya dan ia meninggoy seketika. Dan film pun berakhir. Si Lynette pun dinyatakan gila dan tak pernah bertemu dengan suami sekaligus kakaknya itu. Dari film ini kalian dapat ambil hikmahnya sendiri ya guys. Oke guys, sekian untuk cerita film hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar.